Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone 15 Pro yang akan kita compare dengan iPhone 8 gue, teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi di tangan kiri gue ini adalah iPhone tercanggih untuk zaman sekarang, yaitu iPhone 15 Pro yang baru rilis itu tahun lalu, tahun 2023 teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone 15 Pro ini sendiri, itu sekilas bentuknya dibandingkan dengan iPhone 8 ini itu udah beda banget ya kelihatan bentuknya teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 8 ini sendiri itu rilis tahun 2017, jadi umurnya tahun ini bulan depan itu udah di angka 7 tahun teman-temannya. Jadi iPhone yang udah 7 tahun umurnya itu akan kita compare dengan iPhone terupdate untuk saat ini guys ya. Nah, jadi for your information, kalau untuk iPhone 15 Pro ini itu harganya di angka 19,2 juta pas gua beli teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk harga dari iPhone 8 gue ini 2 jutaan lebih karena ini gue beli second guys ya. Nah, jadi so far yang ingin gue share ke kalian itu adalah kualitas antara iPhone zaman now dengan iPhone yang jadul ini sebenarnya itu seberapa beda sih perbedaannya, sejauh apa teman-temannya. Nah, jadi di sini gue akan langsung cek dari iPhone 18 gue ini, dimana untuk iPhone 18 ini sendiri itu masih menggunakan yang namanya Touch ID teman-temannya. Salah satu fitur terbaik yang masih sangat gua suka untuk zaman sekarang, dimana gua lebih prefer untuk menggunakan Touch ID dibandingkan dengan Face ID yang ada di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Nah, gue tuh sempat kelimpungan banget pas zaman COVID karena waktu itu tuh kita harus bener-bener ngebuka masker baru bisa buka Face ID kita, sampai akhirnya Apple itu merilis iOS di mana untuk varian iPhone 12 ke atas itu bisa untuk buka Face ID menggunakan masker teman-temannya. Nah, maka dari itu karena Face ID itu menurut gue secara pribadi sering error ya, kadang-kadang dia nggak kebuka, akhirnya gue tuh lebih prefer untuk menggunakan Touch ID yang menurut gue tuh lebih simple dan efektif teman-temannya. Nah, jadi di sini gue udah buka juga untuk kualifikasi dari Apple iPhone 8, di mana kalau untuk iPhone 8 sendiri ini besarnya cuma 4,7 inci untuk layarnya teman-temannya, dan juga untuk kamera belakangnya ini satu biji doang di angka 12 megapiksel dan kamera depannya di angka 7 megapiksel teman-temannya. Oke, kemudian untuk dari sisi kamera, untuk iPhone 15 Pro ini dia tuh punya 3 lensa, terdiri dari lensa wide dengan resolusi 48 megapiksel sebagai lensa utama, lensa telefoto 12 megapiksel, dan lensa ultra wide dengan resolusi 12 megapiksel teman-temannya. Bisa nge-record di 4K 60 frame per second, sedangkan di kamera iPhone 8 sendiri ini cuma ada satu lensa doang, lensa wide, lensa utamanya dengan resolusi 12 megapiksel. Bisa nge-record juga di 4K 60 frame per second dengan kamera depan cuma 7 megapiksel doang guys ya. Jadi kalau untuk dari sisi kamera di sini udah kelihatan banget, jomplang banget sih menurut gua secara pribadi guys ya. Jadi selama 7 tahun perbedaannya itu untuk kameranya itu yang sebelumnya di iPhone 8 itu cuma satu, sekarang ada 3 lensa kamera. Menurut gua secara pribadi perkembangannya sangat signifikan, walaupun bagi gua untuk 12 megapiksel itu sebenarnya Apple termasuk brand yang pelit ya untuk menaikkan resolusi di iPhone mereka. Mereka lebih prefer untuk ke kualitas dan kestabilan di video. Nah, terbukti kalau untuk iPhone 15 Pro ini sendiri untuk lensa telefoto dan juga ultrawide-nya itu masih 12 megapiksel yang juga resolusinya sama dengan resolusi di iPhone 8 ini teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut masuk ke sisi iOS. Kalau untuk iOS dari iPhone 8 ini sendiri itu mentok di iOS 16, dimana untuk update terakhir itu adalah iOS 16.79 yang baru gue install beberapa hari yang lalu. Dan so far untuk dari sisi iOS sendiri gue tidak merasakan ada yang namanya permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah, sedangkan kalau untuk iPhone 15 Pro ini tuh masih running di iOS 17, dimana ini juga bakal dapetin update di iOS 18. Nah,
Sedangkan kalau untuk di iPhone 8 itu sudah tidak mendapatkan update iOS 18 lagi karena mentok hanya di iOS 16. Jadi untuk iOS 17 pun iPhone 8 ini udah nggak bisa pakai lagi teman-temannya. Nah, untuk di iPhone 15 Pro sendiri ini udah gue install juga untuk iOS terbaru yaitu iOS 17.6, dan so far untuk pemakaian di iPhone 15 Pro gue itu masih sangat nyaman teman-temannya. Jadi so far kalau untuk dari sisi iOS, terus terang gue tidak menemukan yang namanya permasalahan di dua smartphone ini, baik iPhone jadul iPhone 8 ataupun iPhone terbaru iPhone 15 Pro teman-temannya. Jadi sekarang kita masuk dari sisi chipset dan juga RAM. Kalau untuk dari iPhone 8 sendiri ini tuh masih menggunakan chipset A11 Bionic dengan sokongan RAM 2GB doang. Dan untuk iPhone 15 Pro ini menggunakan chipset A17 Pro dengan sokongan 8GB RAM-nya teman-temannya. Menurut gue secara pribadi perbedaan selama 7 tahun itu sangat signifikan guys ya. Tapi kalau untuk dari sisi performa sendiri, gue bisa bilang 15 Pro itu adalah yang terbaik untuk sekarang. Tapi bukan berarti untuk iPhone 8 ini jelek. Enggak teman-teman, iPhone 8 ini masih bisa menjalankan semua game teman-temannya yang ada di App Store. Tapi tentunya dengan kualitas yang tidak setara dengan iPhone 15 Pro. Jadi kalau untuk iPhone 8 ini sebenarnya bisa main game yang berat. Bahkan seperti Genshin Impact itu masih bisa dimainkan di iPhone 8 ini. Tapi masalahnya adalah stabil atau tidak itu yang membedakan teman-temannya. Tapi kalau misalkan sekedar untuk main game ringan seperti Mobile Legends, PUBG, Call of Duty itu masih enak-enak aja. Apalagi sehari-hari gue cuma main game Clash of Clans, Clash Secret, kemudian di sini ada yang namanya Squad Busters dan juga Mobile Legends. So far gue masih sangat nyaman dengan yang namanya iPhone 8 di chipset A11 Bionic ini teman-temannya. Nah, sedangkan kalau untuk iPhone 15 Pro sendiri karena dia menggunakan chipset A17 Pro, chipset terbaik untuk zaman sekarang, nggak ada yang bisa gue komentari. Gue bisa kasih nilai 9 lah dari angka sempurna 10. Sedangkan kalau untuk dari iPhone 8 sendiri, gue bisa kasih nilai 6,5 sampai 6,8 dari maksimal 10 teman-temannya. Oke, sekarang kita masuk dari build quality untuk dari iPhone 8 ini sendiri teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone 8 ini untuk layar bagian depan dan juga untuk kaca pelindung bagian belakang itu menggunakan Corning matte glass, dimana kalau untuk frame-nya ini masih menggunakan frame aluminium untuk di iPhone 8 ini teman-temannya. Jadi bagi gue secara pribadi sebenarnya untuk bagian belakang ini kan udah gue nggak gunain udah nggak gue pakein case. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ada lecet-lecet halus. Tapi so far untuk secara sekilas ini masih kelihatan sangat mulus. Bagi gua secara pribadi ini untuk kualitas dan daya tahan material Corning matte glass bagian belakang kaca untuk iPhone 8 ini masih cukup bagus untuk tahun 2024 ini teman-temannya. Dan untuk frame aluminiumnya juga masih oke-oke aja menurut gua secara pribadi. Tapi memang kalau misalkan tidak menjaga pemakaian ini tuh rawan lecet guys ya. Nah, sedangkan kalau untuk iPhone 15 Pro sendiri di sini dia sudah menggunakan Corning matte glass juga untuk bagian belakang dan di bagian depan. Sedangkan yang membedakan adalah dia sekarang menggunakan frame titanium yang menurut gua secara pribadi keren banget teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita coba lecetin di sini, kita hapus, dia akan hilang lagi. Itu sih yang sering gua temui teman-temannya. Nah, yang paling gua suka dari frame titanium ini itu adalah dia kayak minyaknya itu lebih kurang teman-teman. Jadi kalau misalkan tangan kita minyak, tinggal kita lap dia hilang. Jadi dia bukan tipikal yang licin. Nah, kalau menurut gua secara pribadi untuk yang frame aluminium ini tuh dia lebih rawan licin teman-temannya. Jadi kalau misalkan tangan kalian basah ataupun tangan kalian minyakkan, ini agak-agak repot ya kalau untuk megang iPhone 8 ini teman-temannya. Tapi so far gue masih sangat suka sih dengan frame aluminium ataupun frame titanium ini. Bagi gue secara pribadi gue nyaman dengan dua iPhone ini teman-temannya dari sisi build quality-nya guys. Oke, jadi sisi konektivitas di sini kalau untuk iPhone 8 sendiri itu masih menggunakan Lightning C untuk ngecasnya teman-temannya. Sedangkan kalau untuk iPhone 15 Pro di sini sudah menggunakan USB-C, di mana selama 7 tahun ini akhirnya sekarang Apple itu memutuskan untuk menggunakan USB-C di varian iPhone 15 teman-teman, yang menurut gue secara pribadi oke, cuman bukan sebuah update yang menurut gua sangat signifikan karena beberapa Android pun udah beberapa tahun yang lalu menggunakan USB-C sebagai chargeran utama mereka untuk ngecas teman-temannya. Nah, selanjutnya untuk iPhone 8 sendiri ini konektivitasnya maksimal di 4G atau LTE teman-temannya, dan untuk iPhone 15 Pro sendiri ini sudah support dengan yang namanya 5G. Tapi so far gue tidak merasa ada permasalahan sama sekali karena untuk jaringan 5G di Indonesia itu belum merata.
Dan untuk 4G di Indonesia itu masih sangat kencang. Jadi so far untuk 2-3 tahun ke depan lagi, gua rasa untuk iPhone 8 jadul ini masih cukup mumpuni untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau untuk di iPhone 8 sendiri itu untuk tombol mute-nya tuh masih cetekan seperti ini teman-temannya. Nah ini bertahan sangat lama banget ya tombol mute seperti ini dicetek atas ke bawah. Sampai akhirnya di varian iPhone 15 Pro ini diubah menjadi dengan yang namanya action button. Seperti ini teman-temannya, kalau kita tekan sekali dia langsung silent, kemudian tekan lagi dia langsung ring, kita tekan lagi dia silent, itu teman-temannya. Jadi perubahannya menurut gua secara pribadi lumayan keren sih, tapi bukan perubahan yang sangat-sangat signifikan. Ini menurut pendapat gua secara pribadi ya. Dengan perbedaan selama 7 tahun menurut gua ya perbedaannya itu ya sebatas itu doang. Saat sebelumnya itu bisa dicetek atas bawah, sekarang cuman ditekan doang teman-temannya. Nah, so far menurut kalian gimana teman-teman kalau untuk iPhone 15 Pro dengan iPhone 8 ini itu perbedaannya seberapa jauh sih? Kalau menurut gua secara pribadi dari sisi chipset, dari sisi RAM, dari sisi kamera itu perbedaannya lumayan jauh teman-temannya. Layarnya juga di iPhone 8 ini masih menggunakan IPS LCD teman-temannya. Kemudian kalau untuk di iPhone 15 Pro ini sudah Super Retina XDR OLED. Jadi kualitas dan ketajamannya itu sudah sangat jomplang. So far gue bisa bilang perbedaan antara iPhone 8 dengan iPhone 15 Pro ini memang sangat jauh dari sisi chipset dan upgrade-nya teman-temannya. Tapi untuk dari sisi fungsionalitasnya, gua rasa masih tetap sama aja, dimana untuk iPhone 8 ini bisa mengoperasikan semua yang ada di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Jadi so far gue bisa bilang perbedaannya memang sangat jauh, tapi untuk penggunaan sehari-hari dari sisi fungsinya itu masih sama persis saja. Dimana kalau untuk telepon di iPhone 8 masih oke, WA masih bisa, iMessage lancar, untuk banking juga masih oke karena masih dapat update iOS minor di iOS 16. Sedangkan iPhone 15 Pro ini memang sepertinya dia hadir dari Apple itu memang harus diberikan upgrade, karena kan setiap tahun brand-brand smartphone itu selalu hadir dengan upgrade terbaru. Jadi kayaknya iPhone 15 Pro ini mengikuti zaman juga ya teman-temannya, jadi memang harus di-upgrade terus. Jadi ibaratnya mubazir sih menurut gua secara pribadi, karena gua masih sangat masih sangat maksimal untuk menggunakan iPhone 8 di kehidupan gua sehari-hari guys ya. Jadi kalau menurut kalian iPhone 15 Pro dan iPhone 8 sejauh apa sih perbedaannya? Boleh komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.